Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai ke 12. Nah, judul dari perikop itu adalah Paulus di Efesus. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan tentang penginjilan yang dilakukan Paulus di Efesus. Dikatakan di sana bahwa dia bertemu dengan 12 murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Nah, satu hal yang menarik daripada bagian ini adalah murid-murid Yohanes adalah murid-murid yang belum pernah mendengarkan tentang Roh Kudus. Meskipun begitu, mereka adalah orang-orang yang setia kepada ajaran-ajaran dari Yohanes Pembaptis. Nah, lebih jauh, Rasul Paulus kemudian bertanya kepada mereka, "Dengan baptisan manakah mereka telah dibaptis?" Karena mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus, tentu bukan dengan baptisan Tritunggal. Dan mereka kemudian menjawab bahwa mereka telah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Paulus kemudian menjelaskan tentang Kristus kepada mereka, bahwa Kristuslah yang dimaksud oleh seluruh pemberitaan Yohanes tentang siapa yang akan datang setelah dia. Dan ketika Paulus menjelaskan tentang Kristus, mereka kemudian menjadi percaya dan memberikan diri mereka untuk dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini salah satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari sebagai orang Kristen adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis menunjukkan sikap rendah hati ketika mendengarkan ajaran Paulus. Padahal kalau kita melihat secara kronologis, mereka adalah orang-orang yang lebih dulu bertobat. Karena Yohanes Pembaptis jauh telah meninggal sebelum Paulus bertobat. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang lebih dulu mengenal kebenaran, tapi masih melalui Yohanes Pembaptis. Tapi mereka mau memberikan diri mereka dibaptis, mereka mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Meskipun Rasul Paulus adalah orang yang baru, ya kalau dihitung dari dibandingkan mereka, Rasul Paulus adalah orang yang baru bertobat. Kerendahan hati mereka membawa mereka akhirnya berjumpa dengan kebenaran, dan mereka pun dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah hal yang sangat penting agar kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin saudara sedang bergumul dengan keputusan-keputusan yang besar. Karena itu marilah kita rendahkan hati kita dan dengarkan Roh Kudus dengan taat. Dan kita akan melihat bagaimana Roh Kudus akan melawat kehidupan kita. Roh Kudus akan mengarahkan kita sesuai dengan kehendak-Nya.
Saudara, hanya orang yang rendah hati yang dapat diarahkan oleh Roh Kudus. Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang-orang Kristen yang rendah hati dan mudah dipimpin oleh Roh Kudus? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Allah untuk menjadikan saudara pribadi yang rendah hati dan siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, hendaklah kita selalu merendahkan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami waktu untuk beristirahat, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan hidup yang sudah Engkau berikan lagi kepada kami untuk kami jalani. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Engkau ajarkan kepada kami melalui renungan singkat pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Ajar kami menjadi orang-orang yang rendah hati untuk selalu diarahkan, dipimpin oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah itu seturut dan dengan kehendak-Mu, dan itu juga mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.